Baik, untuk memulai presentasi kami pada siang hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah epidemiologi yaitu Ibu Mariati yang sudah memberikan kami kesempatan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kemudian saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almaris Elpa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami bersama dengan 3 orang teman saya. Yang pertama ada Arif Najah Pratama, kemudian Teguh Setiawan, dan juga Windy Apriliani. Yang pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang riwayat alamiah dan pencegahan penyakit. Kamu tahu apa itu penyakit? Penyakit ini merupakan salah satu gangguan kehidupan manusia yang telah dikenal orang sejak dulu. Nah, munculnya berbagai macam penyakit disebabkan oleh banyak faktor. Riwayat alamiah penyakit mempelajari bagaimana suatu penyakit dapat timbul dan tersebar. Kemudian masuk ke pengertian riwayat alamiah. Nah, riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease adalah deskripsi mengenai perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Nah, menurut tim REC, riwayat alamiah penyakit merupakan salah satu elemen utama epidemiologi deskriptif. Sedangkan menurut Bopal, riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease adalah perjalanan penyakit alami dan tanpa adanya pengobatan atau intervensi apapun yang terjadi mulai dari keadaan sehat hingga timbul penyakit. Kemudian, apa saja metode pencegahan penyakit? Yang pertama itu ada pencegahan primer. Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir perkembangan penyakit atau kecacatan yang mungkin diderita atau terjadi pada individu. Nah, metode pencegahan primer yaitu pertama ada promosi kesehatan dan juga usaha untuk mengurangi risiko. Contohnya sendiri yaitu vaksinasi dan pendidikan kesehatan. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan ini dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin penyakit yang mungkin diderita. Hal ini dilakukan agar penyakit tidak semakin parah atau terjadi komplikasi. Selain itu, pencegahan sekunder juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi dan kecacatan sebelum penyakit semakin parah. Metode pencegahan sekunder yaitu diagnosis awal dan pengobatan yang tepat. Contohnya yaitu screening kanker serviks. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Najah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Alma. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dari suatu penyakit. Pencegahan ini juga dilakukan untuk meminimalisir komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita penyakit. Metode pencegahan tersier yaitu membantu individu beradaptasi dengan kecacatan atau keterbatasan, contohnya terapi rehabilitas. Prepatogenesis. Prepatogenesis disebut juga fase susceptible atau state of susceptibility atau tahap awal proses etiologis. Masa ini dimulai saat terjadinya stimulus penyakit sampai terjadi respon pada tubuh. Pada tahap ini, mulai terjadinya interaksi antara agen host environment pada kejadian penyakit menular atau infeksi. Mulai terjadi paparan atau exposure dengan agen penyakit, namun agen belum masuk tubuh host. Pada individu yang tidak sehat, agen bisa masuk ke dalam tubuh. Paparan tersebut dapat berupa mikroorganisme, penyebab penyakit,
kejadian penyakit belum berkembang, akan tetapi kondisi yang melatar belakangi terjadinya penyakit atau faktor risiko penyakit telah ada. Pada tahap ini, akumulasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit ke host yang rentan, misalnya 1. Hepatitis, faktor risiko kelelahan dan alkoholik sudah ada jauh sebelumnya. 2. Penyakit jantung koroner dalam kurung PJK. Faktor risiko kolesterol tinggi dalam kurung hiperkolesterol sudah ada sebelumnya. Ketiga, asbestosis. Faktor risiko paparan asbestosis fiber. 4. Lung sensor. Faktor risiko zat-zat yang ada di dalam asap rokok. Yang kelima, endomaterial sensor, dipicu oleh hormon estrogen. Wow. Patogenesis. Patogenesis adalah istilah kedokteran yang berasal dari bahasa Yunani, pathos, penyakit, dan genesis. Penciptaan patogenesis merupakan keseluruhan proses perkembangan penyakit atau patogen, termasuk setiap tahap perkembangan, rantai kejadian yang menuju kepada terjadinya patogen tersebut, dan rangkaian perubahan struktur dan fungsi setiap komponen yang terlibat di dalamnya, seperti sel, jaringan tubuh, organ, oleh stimulasi faktor-faktor eksternal seperti faktor mikrobial, kimiawi, dan fisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy Apriani Rati. Tahap mata patogenesis sesuai dengan kerangka CDC. A stage of subclinical disease dalam kurung tes subklinis asimptom, disebut juga asymptomatic stage atau presymptomatic stage atau pre-klinis atau masa inkubasi, detensi atau proses induksi dan promosi, empirical induction period. Tahap ini dimulai sejak timbulnya gejala-gejala atau tanda-tanda pertama penyakit. Setelah proses penyakit dipicu oleh pajanan akan terjadi perubahan patologis pada individu yang tidak peduli terhadap kesehatannya. Pada masa infeksi, fase ini disebut juga masa inkubasi. Sedangkan pada penyakit kronis tidak menular disebut masa latensi. Selama periode ini gejala penyakit tidak tampak. Periode ini dapat berlangsung cepat dalam hitungan detik pada keracunan dan kondisi alergi. Hipersensitivitas sampai berlangsung lama pada penyakit kronis. Bahkan terdapat variasi lama masa inkubasi pada hanya satu penyakit. Misalnya pada hepatitis A sekitar 7 minggu, pada leukemia pada korban bom atom Hiroshima, masa latensi bervariasi antara 2-12 tahun dengan masa puncak 6-7 tahun. Meskipun penyakit tidak terlihat selama masa inkubasi, beberapa perubahan patologik dapat dideteksi dengan uji laboratorium, radiografi, atau metode screening lainnya. Program screening
memang sebaiknya dijalankan pada periode inkubasi, karena akan lebih efektif bila penyakit berlanjut dan menunjukkan gejala. Periode di mana individu mampu menularkan penyakit yang dimulai sejak infeksi hingga terdeteksinya infeksi dengan pemeriksaan laboratorium disebut window period. Sedangkan waktu sejak penyakit terdeteksi oleh uji screening laboratorium hingga timbul manifestasi klinik disebut sojourn time atau detectable preclinic period. Periode waktu seorang penderita penyakit dapat menularkan penyakit disebut dengan infection period. Roslow pada 2008 menyebutkan tahap ini sebagai phase preklinis, yaitu phase di mana penyakit belum menunjukkan gejala, tetapi secara biologis sudah ada. Phase ini dimulai dengan timbulnya ciri biologis penyakit dan berakhir ketika individu mengalami gejala pertama. Sehingga pada phase ini sebenarnya sudah ada penyakit pada individu tetapi tidak nampak gejala. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Teguh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Windy Apriliani. B. Stage of Clinical Disease Phase Clinic. Disebut juga masa durasi atau proses ekspresi penyakit atau tahap penyakit dini. Perubahan-perubahan yang terjadi pada jaringan tubuh telah cukup untuk memunculkan gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit. Host sudah menjadi sakit ringan, namun masih dapat melakukan aktivitas ringan. Fase ini dapat berlangsung secara akut atau umumnya pada keracunan dan penyakit menular atau kronis. Umumnya pada penyakit tidak menular. Periode ini disebut juga masa durasi atau ekspresi, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu pajanan atau paparan untuk mencapai dosis yang cukup untuk menimbulkan reaksi penyakit. Istilah ini umumnya dipakai pada penyakit menular. C. State of recovery, disability, or death. Fase sembuh, sakit, atau mati. Disebut juga fase convalescence atau convalescent state. Pada fase ini, penderita penyakit dapat berkembang menjadi sebuah sembuh total, sembuh dengan cacat, atau ada gejala sisa, sequel, menjadi karir, menjadi penyakit kronis, atau mati. Simpulan, penyakit merupakan salah satu gangguan kehidupan manusia yang telah dikenal orang sejak dulu. Munculnya berbagai macam penyakit disebabkan oleh banyak faktor. Riwayat alamiah penyakit mempelajari bagaimana suatu penyakit dapat timbul dan tersebar. Riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease adalah deskripsi mengenai perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu.
dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian, tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.